in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, is this somebody? Yeah. Museum Sejarah Jakarta atau yang biasa dikenal dengan Museum Fathahillah terletak di kawasan Kota Tua di Taman Fathahillah nomor 1 Pinang Sia, Taman Sari di Jakarta Barat. Untuk jam buka Museum Fathahillah yaitu pada jam 9 pagi dan jam tutupnya yaitu pada jam 3 sore. Tepatnya pada hari Selasa sampai hari Minggu Museum Fathahillah dibuka dan pada hari libur dan hari Senin Museum Fathahillah tutup. Nah, apa itu Museum Fathahillah? Museum Fathahillah atau yang dinamai juga dengan Museum Sejarah Jakarta adalah museum sejarah yang berlokasi di Jakarta Barat. Nah, pada dulunya ini Museum Fathahillah juga dijadikan sebagai balai kota Batavia atau Staduis pada masa kolonial. Nah, museum ini didirikan pada tahun 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John Panahom. Nah, museum ini juga diresmikan sebagai museum pada tanggal 30 Maret 1974. Nah, di museum ini juga memamerkan sejumlah koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah Jakarta dari awal penjajahan hingga era kemerdekaan. Oke, jadi di Museum Fathahillah ini teman-teman banyak banget koleksi dan fasilitas yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Jakarta. Contohnya nih ada banyak negara. Jadi di Museum Fathahillah ini banyak benda-benda bersejarah seperti prasasti, mebel antik, perabotan rumah tangga, senjata, keramik, peta, hingga koleksi kayak replika perjanjian Padang, Sunda Kelapa, terus patung dewa Hermes dan meriam si Jagur. Terus di sini ada contoh dari arca atau peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yang pernah berkuasa. Ini contohnya ada patung Ganesha. Dan nanti di dalam sana nanti ada replika prasasti Ciamis. Nah, teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di sini juga ada koleksi alat cetak kue satu. Nah, alat kue satu ini juga merupakan salah satu kue tradisional yang terbuat dari kacang hijau. Nah, nama satu ini itu berasal dari proses pembuatannya yaitu secara satu-satu. Oke, jadi keunikan dari Museum Fathahillah ini adalah pada arsitekturnya yang bergaya kolonial Belanda. Jadi museum-museum ini rangka-rangkanya itu masih terdapat dari zaman kolonial Belanda. Selain itu, museum ini juga memiliki koleksi-koleksi karya seni. Contohnya seperti yang di belakang saya. Jadi di belakang saya terdapat 3 lukisan yang berbeda makna. Yang pertama adalah sebelah kanan saya yaitu ada Raja Persia. Dia memiliki hakim, namun hakimnya itu melakukan suatu kesalahan yaitu korupsi dan dia mendapat hukuman yaitu dengan cara dikuliti. Nah, dia setelah dikuliti itu kulitnya dibuat kursi untuk menggantikan pemerintahannya si rajanya yaitu dengan anaknya sendiri. Lalu yang di tengah adalah di mana ada dua orang ibu memperebutkan seorang anak bayi dan rajanya lah yang memutuskan siapa ibu dari bayi tersebut. Lalu yang ketiga, yang paling ujung itu adalah raja bernama Zelkos dari Lokri. Dia
telah membuat peraturan di mana jika ada seorang anak berzina, maka dia harus mengorbankan bola matanya sendiri dan dia terdapat hukuman tersebut dan akhirnya dia harus mengorbankan demi anaknya. 2, 3. Nah, teman-teman, seperti yang ada di samping aku, ini juga terdapat replika yang digunakan sebagai meja dan kursi pada sidang kolonial pada masa Belanda waktu itu yang berada di Balai Kota Batavia atau yang sekarang dinamai juga dengan Museum Sejarah Jakarta atau Fathahillah. Selanjutnya, fungsi dari Museum Fathahillah sendiri ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai tempat rekreasi, lalu sebagai tempat penyimpanan sejarah kota Jakarta, lalu ada tempat penelitian, lalu tempat penyimpanan artefak, lalu juga bisa sebagai tempat untuk menyimpan barang bersejarah. Sekarang berada di bagian penjara bawah tanah. Nah, penjara bawah tanah ini adalah bagian yang laki-laki. Jadi bisa dilihat di sini teman-teman, penjara bawah tanahnya cukup sempit, di mana tingginya itu hanya sekitar 160 cm dengan luasnya itu 10 meter kali 10 meter. Penjara bawah tanah ini dia hanya mengangkut orang sampai 50 orang. Jadi bayangkan ya teman-teman, penjaranya kecil lalu orangnya juga banyak. Nah, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, penjara bawah tanah ini tuh digunakan untuk terdapat tawanan-tawanan yang ditahan oleh Belanda pada masa itu. Juga terdapat bola-bola besi. Nah, di bola-bola besi itu tuh yang digunakan untuk mengikat kaki atau tangan dari tawanan-tawanan yang ditahan pada masa itu. Nah, selanjutnya teman-teman, ada fasilitas yang terdapat di Museum Fathahillah, yaitu biasanya ada perpustakaan, ada kantin, ada musola, ada toko souvenir, dan juga ada ruang rapat untuk para pertemuan tamu yang datang ke sini. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat di belakang ini terdapat Museum Fathahillah di belakang saya. Nah, museum ini tuh memiliki luas lebih dari 1.300 meter persegi. Gaya dari museum ini sendiri yaitu dengan berarsitektur barok klasik. Nah, museum ini tuh memiliki 3 lantai. Dengan warna dari museum ini tuh yaitu putih kekuning-kuningan. Nah, seperti yang kita lihat juga pada bagian pintu dan jendelanya ini terbuat dari kayu jati yang berwarna hijau tua. Juga di atap museum juga terdapat arah mata angin yang seperti bisa kita lihat sekarang. Nah, itu tadi kunjungan kita ke Museum Fathahillah. Di dalam terdapat banyak sekali yang dapat kita bisa ambilkan pelajaran dan juga edukasi. Betul. Teman-teman kalau ada waktu jangan lupa datang ke sini ya. Terletak di sekitar Taman Kota Tua. Ya, tiketnya juga terjangkau kok. Jadi aman aja kalau misalkan teman-teman mau kesini. Iya, benar. Ya udah. Ya, gitu deh.